Rupanya takdir kematian tragis belum berakhir, setelah serinya absen lebih dari 1 dekade. Final Destination Bloodliness adalah sequel dari Final Destination 5, 2011, yang digarap Zach Lipovsky dan Adam Stein. Film ini dibintangi sederetan bintang muda, yakni Caitlin Santajuana, Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Jenner, serta aktor reguler serinya, Tony Todd. Final Destination selalu punya cara tersendiri untuk membuat penontonnya merinding. Pada seri terbarunya yakni Bloodliness, mereka mencetak rekor lewat adegan terbakar, yang dilakoni oleh seorang nenek-nenek berusia 71 tahun. Dia adalah Yvette Ferguson, seorang stuntman yang sebenarnya sudah pensiun. Entah bagaimana caranya Adam Stein dan Zach Lipovsky berhasil meyakinkannya untuk melakoni adegan itu. Tim pemeran pengganti film tersebut menghubungi Guinness World Records untuk secara resmi mengajukan prestasi tersebut untuk dipertimbangkan, tetapi mereka belum mendapat tanggapan. Ferguson memerankan Nyonya Fuller, yang dikorbankan dalam adegan pembuka film yang berlatar tahun 1960-an. Iris, seorang wanita muda yang sedang berkencan di sebuah restoran di atas menara setinggi 400 kaki, melakukan adegan promosi menakutkan di mana gedung yang penuh sesak itu runtuh. Seri ke-6 dalam waralaba horor ini akan membawa penonton kembali ke awal takdir kematian yang coba untuk dihindari. Diganggu oleh mimpi buruk yang berulang dan penuh kekerasan, mahasiswi Stephanie pulang ke rumah untuk melacak satu orang, yang mungkin dapat memutus siklus itu dan menyelamatkan keluarganya dari kematian mengerikan yang pasti menanti mereka semua. Stephanie, diperankan Caitlin Santajuana, selalu bermimpi buruk tentang sang nenek, Iris, yang tewas dalam peristiwa runtuhnya bangunan restoran Skylar puluhan tahun lalu. Ia pun pulang kampung untuk mencari tahu keberadaan neneknya, yang konon dianggap memiliki gangguan mental. Dengan susah payah, akhirnya Stephanie bisa bertemu sang nenek, yang memberi buku hasil risetnya puluhan tahun untuk menghindari dan menipu kematian. Di saat bersamaan, satu demi satu, anggota keluarga Stephanie pun tewas secara tragis dan tak wajar. Dan semua rangkaian kejadian ini rupanya terkait dengan peristiwa masa lalu Iris. Seri Final Destination boleh dibilang adalah horor modern yang rilis persis 25 tahun yang lalu, diawali oleh Final Destination 2000. Kisahnya terhitung segar dan inovatif dengan menghadirkan sisi horor tanpa sosok seram. Seri pertama dan kedua adalah yang paling membekas. Setelahnya, terhitung hanyalah formalitas, tidak hingga seri final kelima, 2011, yang secara cerdik menghubungkan kisahnya kembali dengan film pertama. Seri ini ditutup dengan gaya resolusi berkelas. Formula plot tiap serinya selalu sama. Diawali dengan satu peristiwa menghebohkan yang merupakan prekognisi atau firasat yang dialami oleh protagonis utama. Setelahnya adalah upaya para tokohnya untuk bertahan hidup dengan cara menipu kematian alias cheat death. Teori serta asumsi selalu muncul dalam serinya dan tidak pernah berakhir baik bagi semua karakternya. Satu keunggulan seri ini adalah cara dan proses kematian unik dengan memanfaatkan properti di sekeliling karakter, yang seolah berkolaborasi untuk membunuh seorang karakter dengan urutan tertentu. Formula kisahnya nyaris sama, hanya saja Bloodliness seperti diusung titelnya, mencoba memberikan satu motif besar mengapa kutukan dalam semua serinya bisa terjadi. Ringkasnya, semua orang yang terlibat dalam peristiwa runtuhnya restoran Skylar dan semua keturunannya, tidak boleh hidup. Hebatnya, ternyata semua karakter yang ada dalam semua seri terdahulu, leluhur mereka, pasti terhubung dengan kejadian ini. Naskahnya direkonstruksi demikian rupa agar aksi-aksi brutal yang mengasyikkan, bisa ditonton kembali oleh generasi masa kini, dengan cara yang lebih brutal. Sementara bagi penonton lawas atau fans serinya, bisa jadi sudah tidak memiliki gairah yang sama. Aksi-aksinya pun senada dan kita tidak akan melihat tokoh-tokohnya tidur nyaman dengan penuh senyum sambil menerima takdirnya.
Semakin brutal cara tewas mereka, semakin keras jeritan penonton di dalam bioskop. Semua kekonyolan-kekonyolan muncul silih berganti tanpa merangsang otak kita untuk berpikir. Filosofi kematian yang sesungguhnya bisa dieksplorasi lebih bijak, dihantam oleh kematian bertubi-tubi. Selain segmen pembuka yang mengesankan dan aksi-aksi brutalnya, Final Destination Bloodliness mencoba meremajakan formula melalui kisah eksposisi latar serinya, dengan cara bergegas tanpa menyentuh substansi cerita. Tak ada yang baru dan segar di sini, walau sedikit adegan mencuri perhatian melalui ritmik editing dan hentakan musik. Entah mengapa, hingga kini segmen pembuka Final Destination 2 masih begitu membekas. Adegan ini terasa nyata dan menusuk, tidak seperti setelahnya yang didominasi efek visual. Selama memiliki potensi keuntungan komersial, sebuah franchise tidak akan pernah mati. Ini sudah takdirnya.